Pemirsa, satu persatu pihak terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkapkan cerita yang selama ini belum kita dengar. Ahmad Budi Permadi, seorang mantan rekan satu sel terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengaku kerap mendapatkan curahan hati dari para terpidana kasus Vina dan Eki. Ya, para terpidana mengaku bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tentu pengakuan ini pemirsa harus didalami untuk mengetahui kebenarannya. Tidak itu saja, sebelumnya saksi Liga Akbar juga telah mencabut beberapa keterangannya di BAP karena mengaku tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu ada Pak Tony yang sudah hadir ke studio kami. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore. Kemudian juga sudah ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumari. Selamat sore Pak Ito, dan juga ada kembali bergabung bersama kami pemirsa Ahmad Budi Permadi alias Abi yang tadi juga sudah sempat kita berbincang di awal ya Putri ya. Nah kemudian Mas Abi ini juga kita ketahui sebelumnya pemirsa kerap mendapatkan curahan hati dari salah satu terpidana yang bernama Sudirman dan mengaku bahwa Sudirman itu tidaklah terlibat, pengakuan dari Sudirman. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, kalau kita lihat, kita dengar dari pengakuan Budi Permadi alias Abi tadi bahwa Sudirman dan yang lainnya tidak terlibat. Apakah mungkin Anda merasa bahwa klien Anda, Peggy, juga akan di posisi yang sama kalau memang pernyataan dari terpidana tersebut tidak benar? Ya baik, jadi kami dengar keterlibatan klien kami, Peggy Setiawan itu berdasarkan keterangan saksi AF dan saksi terpidana. Terpidananya ini siapa, tetapi pada konferensi pers Polda Jawa Barat saat itu ya, ada terpidana yang memang mengenal dari kecil Peggy Setiawan. Nah, kalau saya tanya ibunya Peggy Setiawan, siapa terpidana yang mengenal sejak kecil adalah Sudirman. Artinya, kalau memang benar Sudirman itu ya menyampaikan bahwa Peggy tidak terlibat, ya sudah kelar. Tidak ada itu Peggy Setiawan terlibat karena dari beberapa terpidana yang mengatakan bahwa kenal dekat sejak kecil dengan Peggy Setiawan adalah Sudirman. Memang benar itu teman SD. Itu statement soal Sudirman mengaku mengenal Peggy dari kecil dan Peggy tidak terlibat, itu kan kita belum dengar statementnya begitu ya. Tapi yang kita dengar pernyataan dari Mas Abi yang satu sel itu adalah Sudirman mengaku dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Iya, artinya kalau Sudirmannya tidak terlibat, otomatis Peggy Setiawan tidak terlibat. Ya, katakanlah kita bicara Peggy alias Peron dulu ya. Peggy alias Peron tidak terlibat kan? Kalau ya Sudirman itu mengatakan tidak terlibat. Nah sekarang kalau Peggy alias Peron diidentikan adalah Peggy Setiawan, berarti kalau Sudirman tidak terlibat, ya berarti Peggy Setiawan tidak terlibat. Jadi kalau Sudirman teman kecil dengan Peggy Setiawan itu pernyataan dari ibunya Peggy, memang teman SD. Dan Sudirman itu mohon maaf ya, agak mohon maaf ya, agak idiot. Nah, jadi kalau menyatakan tidak terlibat, ya bagus lah. Ini harus dibongkar, harus benar-benar diangkat itu memang Sudirman tidak terlibat. Saya dukung, nanti saya akan lakukan upaya-upaya ke penyidik nanti. Oke, baik. Saya langsung konfirmasi ke Mas Abi. Mas Abi, ini apakah Sudirman pernah bercerita soal dia memiliki teman kecil, misalnya Peggy Setiawan? Seperti apa informasi yang didapat dari Dirman yang selalu curhat dengan Mas Abi ini? Enggak, kalau Sudirman itu tidak pernah bicara pihak lain, apalagi kawan-kawannya tidak. Yang dia ceritakan ke saya curhatan itu adalah dari proses BAP sampai dia masuk di dalam penjara. Karena saya ketemu beliau itu, ketemu Sudirman dan kawan-kawannya itu di dalam penjara. Kalau di luar tidak, maka dia menceritakan hanya sebagai proses BAP sampai di persidangan, hanya itu saja yang dia cerita ke saya. Maka dia mengatakan kalau dia tidak bersalah itu dan selalu mendapat tekanan-tekanan dari aparat itu, ya benar dia bercerita seperti itu. Sampai dipukulin, sampai dia disetrum itu. Karena mau nggak mau, suka atau tidak suka, Sudirman selalu ketemu saya di penjara tadi, karena saya adalah tamping masjid yang memfasilitasi, memberikan sebuah arahan kepada seluruh napi yang ada di lapas Kesambi. Semua napi-napi baru itu pasti ketemu dengan saya. Saya adalah berkewajiban untuk mengarahkan kepada napi-napi yang baru masuk untuk dan agar menjadi manusia yang lebih baik. Minimal dia itu harus kondusif di dalam
bersosialisasi di dalam lembaga pemasyarakatan tadi. Dan itu saya tapi pasti tidak saya ngomong. Dari sekian banyak arahan-arahan saya yang kamu mesti survival lah, kamu mesti berbuat baik di dalamnya lah, biar tidak muncul masalah baru, hal-hal yang seperti itu. Maka dia muncul, Pak saya juga ada di dalam itu bukan karena kesalahan saya. Loh, kok bisa? Ini kan menarik. Jadi saya tanya secara detail. Nah, kemudian dia bercerita dari proses awal kronologisnya dia ditangkap setelah dia pulang bekerja dengan kawan-kawannya tadi, kemudian sampai proses pem-BAP-an di Polres Kota Cirebon, sampai dia bawa ke Bandung pun adalah dia bercerita. Salah satunya yang dia kedepankan adalah ke saya itu cerita berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat. Tidak lebih dari itu, dan dia tidak pernah menyebutkan nama-nama orang kawannya atau apanya, tidak. Dan saya sendiri dari ketujuh nama tadi akhirnya sama Sudirman, karena dia itu menyendiri dan enak diajak ngobrol. Tapi kalau bicara idiot, saya katakan dia tidak idiot, masih bisa berkomunikasi sama saya. Oke, itulah. Baik. Baik, sama sekarang teman-teman gitu loh. Oke, baik. Sekarang artinya perihal soal mengenal atau tidak sama Peggy, ada tidak nama Peggy alias Peron diucapkan oleh Dirman ketika berkomunikasi dengan Mas Abi, itu tidak ada. Kita clearkan sampai situ dulu, begitu? Tidak ada. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito Sumardi, ada logika yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy tadi bahwa kalau seandainya Sudirman saja yang memang nyatanya betul adalah teman dan kenal dengan Peggy sejak dari masa kecil, tidak terlibat, logikanya pun Peggy juga seharusnya tidak terlibat. Dan apakah bisa pernyataan dari Sudirman ini yang sudah divonis dan dihukum, dipidana sampai saat ini menjadi, katakanlah menjadi sesuatu yang akan meringankan Peggy Setiawan dalam proses pembuktiannya nanti? Ya, baik Mbak. Yang pertama, kita bahwa saat ini adalah proses penyidikan sedang berlangsung di Polda Jawa Barat, ya, di mana saudara Peggy Setiawan dinyatakan sebagai tersangka. Status Peggy Setiawan adalah tersangka, jadi azas praduga tak bersalah memang harus dikedepankan, ya, karena prinsip penyidikan harus cermat, hati-hati dan objektif. Nah, penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka ini adalah setelah melalui satu penyelidikan dan mendapatkan 2 alat bukti yang sah menurut versi penyidik. Kemudian sekarang banyak saksi-saksi yang dihadirkan yang tentunya tujuannya adalah untuk meringankan Peggy Setiawan. Dan ini pasti akan didalami oleh para penyidik untuk meyakinkan penyidik apakah betul saksi-saksi itu keterangannya bernilai untuk dapat mendukung alibi saudara Peggy Setiawan. Penyidik juga dapat memutuskan apabila status Peggy Setiawan ini didukung oleh keterangan-keterangan mereka meyakinkan bahwa penyidik bahwa itu benar, tentunya ya penyidik akan menghentikan penyidikan ini. Tapi kalau tidak, tentunya penyidik akan meneruskan dengan petunjuk dari jaksa. Jadi kita di sini jangan tidak main logika ya Mbak ya. Logika itu bisa disampaikan nanti kalau kasus ini bisa masuk ke pengadilan. Tapi logika ini juga bisa disampaikan oleh penasihat hukumnya pada saat proses penyidikan. Jadi sekarang kita juga di sini banyak hal yang membuat masyarakat menjadi bingung karena kita memakai asumsi, memakai spekulasi, memakai logika, ya, karena ini kan masalah hukum, ya. Jadi ada versi pengacara, ada versinya polisi, nanti akan diuji. Nah, tentunya di sini keterangan-keterangan yang tadi disampaikan akan didalami oleh penyidik. Apakah betul? Karena pasti penyidik akan mendalami lagi akan mengurut apakah betul memang yang disampaikan betul atau tidak. Saya kira ini yang harus kita sepakati bersama gitu, Mbak. Oke, baik Pak Ito. Pak Tony, apakah kemudian tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sudah menyiapkan saksi lainkah untuk meringankan atau mungkin membantah soal penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan? Tapi nanti dibahasnya usai jeda berikut, Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Baik, saya mau langsung ke Pak Tony. Pak Tony, apakah Anda dan tim ini memiliki saksi lain atau mungkin bukti baru untuk kemudian bisa meringankan atau bahkan membantah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan? Oh, ada. Cuma sebelum itu ya, saya ingin luruskan nih buat mantan Kabar Eskrim. Jadi kalau menilai itu hanya spekulasi, apalagi Pak Ito tidak menangani, kami masih menangani, melihat fakta-fakta, keterangan saksi saya dengar. Kalau Pak Ito sebagai apa? Di luar, ya pasti dia lebih spekulasi. Itu. Kemudian mengenai saksi-saksi ya, yang membantah bahwa Peggy Setiawan itu terlibat atau tersangka, ya jelas kami sudah menghadirkan
5 orang saksi ya di Polda Jawa Barat itu. Mereka saksi-saksi adalah mereka yang pada saat kejadian ya, itu Peggy Setiawan benar-benar berada di Bandung ya. Nah, mulai dari saksi Suharsono alias Bondol itu jelas pada saat pulang 27 Agustus malam di jembatan Talun Flyover itu ada kecelakaan yang kemudian belakangan diketahui adalah pembunuhan. Itu Peggy Setiawan masih di sana karena hanya ngantar sampai angkot jalan raya. Setelah itu Peggy Setiawan balik lagi bersama Ibnu dan Robi Setiawan adiknya. Tidur bareng kemudian sampai kerja lagi paginya. Kemudian Suparman yang tidur bareng di sana. Suparman itu tidur bareng saat ngelilir bangun ya jam 12 itu melihat Peggy Setiawan itu tidur di samping pintu. Suparman itu ya nggak ikut ngantar, Suparman memang nggak ikut ngantar Bondol, tetapi dia karena tidur dari sore begitu jam 12 malam bangun ada siapa namanya Peggy Setiawan. Lalu kok bisa ingat Suparman waktu itu melihat Peggy Setiawan tidur malam ada di pintu, kok bisa ingat? Ingat karena paginya Suparman menanyakan Bondol kemana, Bondol pulang. Nah, kemudian kenapa Bondol ingat pada saat pulang pada saat pulang itu tanggal 27 Agustus bertepatan dengan kejadian. Kenapa ingat? Karena melihat momen penting ada kecelakaan yang belakangan diketahui pembunuhan. Kan itu. Kemudian ada Yadi ya, mereka juga teman kerja juga. Kemudian ada Robi kan. Kemudian ayahnya, kemudian pemilik proyek rumah tempat tinggal itu Pak Agus kan membenarkan bahwa memang saat itu bekerja di proyek rumahnya, sampai ingat dengan kelucuan Ibnu itu. Saya pernah datang ke rumahnya menanyakan, ini Pak kenal nggak? Oh iya kenal, ini Ibnu, ini yang saya ingat lucu. Kalau ini ya bener, ini Peggy Setiawan, Peggy bener kerja di sini. Nah saat kejadian saya bilang bener ada di sini. Kalau saat kejadian saya nggak, tetapi diperkuat oleh istrinya. Dia bekerja itu sampai selesai dari mulai proyek bulan Agustus sampai akhir November. Itu diperkuat sampai pulangnya dia ceritakan. Pulangnya itu bertiga, itu bapak sama kedua anaknya. Berarti kalau bapak sama kedua anaknya, Pak Rudi, Robi Setiawan dan Peggy Setiawan. Itu sampai ingat. Artinya benar-benar saksinya itu membenarkan bahwa Peggy Setiawan di sana. Itu yang sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Ada saksi tambahan mungkin, saksi baru lainnya. Nah, saksi baru kan kemarin Liga Akbar. Liga Akbar itu kan dalam kejadian itu kan tidak seperti itu, seperti yang disidangkan kan. Berarti selama ini ya saya sepakat tuh sama Pak Susno Duaji, yang disidangkannya adalah hanya skenario, bukan fakta yang sebenarnya. Sehingga apa hubungannya dengan Peggy Setiawan? Kalau kemudian yang disidangkan adalah skenario, lah yang mana nggak ada lah muncul Peggy kan begitu. Yang 8-nya saja kalau ya memang yang dikatakan Liga Akbar itu tidak melihat. Baik. Kan ya berarti yang sidangkan skenario. Kalau Liga Akbar tidak melihat, berarti putus itu kan. Muncul nama orang-orang yang menurut Liga Akbar dalam persidangan itu mengenal salah satu pelaku Rivaldi. Kalau Liga Akbar mencabut itu berarti tidak mengenal salah satu pelaku. Lantas siapa pelakunya? Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito Sumardi, dalam kasus ini kita kemudian mendengarkan berbagai macam saksi-saksi, mendengarkan berbagai macam keterangan-keterangan disampaikan oleh saksi. Liga Akbar sudah dimintai keterangan 8 tahun yang lalu, tapi ternyata mencabut keterangannya bahwa ia mengatakan pada saat itu tampaknya dikondisikan untuk mengatakan sesuatu. Kemudian juga ada keterangan-keterangan dari orang yang mengenal Peggy sejak 8 tahun yang lalu, di mana keberadaan Peggy, apa yang dilakukan Peggy pada malam hari itu tergambar dengan jelas seperti kita sudah dengarkan tadi dari sang kuasa hukum. Nah, secara konstruksi hukum, ini akan seperti apa? Dipergunakan keterangan-keterangan ini apakah akan dipertimbangkan oleh penyidik ataupun penyelenggara hukum, pelaksana hukum, atau ya sudah, ini hanya sebagai sebuah keterangan yang didengarkan saja sebagai sebuah tambahan, tapi tidak akan ada bermakna apapun? Ya, baik Mbak. Saya jadi ketawa dari Bung Tony ini baru proses penyidikan yang sedang berlangsung, bukan proses persidangan. Kalau saya lihat tadi saudara Tony ngomong itu kayak di sidang gitu ya. Jadi kan kita belum menentukan apakah Peggy Setiawan ini benar atau tidak. Dia kan tersangka. Kalau Bung Tony tahu namanya masalah hukum, seorang tersangka itu bisa dia bersalah, bisa tidak bersalah. Nah, ini ada dua versi. Versi penyidik meyakini ada fakta-fakta yang memenuhi unsur sehingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang versinya penyidik silahkan disampaikan di proses penyidikan, bukan di umum seperti ada persidangan rakyat. Ini kan kayak persidangan rakyat ya. Ngomong segala macam seperti benar, mungkin saja benar, tapi mungkin juga salah kan. Kalau saya dikatakan asal ngomong, mohon maaf, mungkin sayalah yang diberikan akses khusus berbicara dengan Pak Kapolda dan penyidik. Jadi saya bukan asal ngomong ya selama ini. Ya, saya kira mungkin jangan sampai, nah ini spekulasi kan.
Karena saya diberikan akses seluas-luasnya Pak Kapolda, sehingga saya tidak mau salah ngomong. Saya tidak mau membela Polri kalau Polri salah. Tapi saya juga tidak mau seandainya ada hal-hal yang istilahnya memojokkan, pada sebetulnya penyidik sudah benar. Jadi kita harus fair lah. Saya pun harus fair lah. Saya sebagai mantan Kabarreskrim juga punya akses langsung dan tidak mungkin saya menyampaikan pendapat asal saja. Nah ini saya kira mungkin harus diluruskan juga kepada Saudara Tony ya. Pernyataan saksi-saksi itu adalah sangat penting buat di proses penyidikan untuk menentukan apakah Saudara Peggy Setiawan ini cukup unsur ataukah tidak cukup unsur. Maka kita tunggu saja lah, nggak usah jadi pengadilan media atau pengadilan rakyat terus mengatakan seolah-olah semuanya benar. Kita tunggu saja lah. Penyidik itu profesional, sudah didampingi oleh Kompolnas, sudah didampingi oleh Komnas HAM, sudah didampingi oleh Irwasum, Kadif Propam. Kita percayakanlah kepada mereka. Saya tidak mengatakan Peggy itu salah atau benar, tidak. Orang dalamnya tersangka kok. Untungnya saya juga mengatakan dia bersalah atau tidak kan nggak ada juga gitu. Marilah kita tunggu proses penyidikan, jangan jadikan proses penyidikan seperti proses persidangan rakyat. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Abi. Mas Abi, sebelumnya apakah sudah dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian atau mungkin akan melakukan langkah apa setelah kemudian Mas Abi mengetahui curhatan-curhatan dari para terpidana tadi? Kalau saya sih hanya sebatas menyampaikan curhatan-curhatan yang mereka curhat ke saya, tidak lebih dari itu. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ya secara pribadi saya berharap supaya kasus ini segera selesai, jangan sampai berlarut-larut. Kalau toh memang di sana sini banyak kejanggalan, kita luruskan mana-mana menjadi hal yang terbaik. Menurut saya seperti itu. Oke. Karena kalau toh memang ada orang Baik, ya Mas Abi, selain Mas Abi, apakah ada orang lain juga yang berada saat itu mendengarkan curhatan Dirman dan kawan-kawan? Kalau dengar sih banyak Pak, tapi mungkin satu persatunya dia nggak tahu. Tapi ada teman saya, sahabat saya juga ada. Mas Abi, keterangan Mas Abi ini sudah diminta keterangannya nggak sama penyidik yang sekarang yang menangani kasus ini sama Polda? Sudah dimintai keterangan ya nggak Mas Adi, pernah nggak? Tidak. Oke, belum baik. pernah. Baik, terakhir dari Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya, memang kami juga menghargai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Jabar. Kami menghargai, makanya karena kami menghargai itu adalah proses hukum, penyidik mempunyai kewenangan secara undang-undang sebagai penyidik. Ketidakpercayaannya kami, kejanggalan yang menurut kami itu janggal karena sudah banyak saksi yang melihat Peggy Setiawan berada di Bandung, tapi tetap penyidik melakukan atau tetap bersikukuh bahwa Peggy Setiawan adalah tersangka dan pelaku. Oleh karenanya kami bawa perkara ini di Karawasidik Barreskrim Polri untuk dilakukan gelar perkara khusus. Baik. Biar terang benderang apa alat bukti yang dimiliki sehingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih juga Mas Abi sudah bergabung bersama kami.